ada di tempat ini, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 11, Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus di dalam ayat ini dia memberikan setelah dia bertemu dengan orang yang menolak Yohanes Pembaptis dan juga menolak dia tentunya. Dia bilang dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Bapa Allah. Karena posisi dia adalah posisi sedang mengosongkan diri. Kalau Filipi bilang menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang tidak harus dia pertahankan. Dia ada di bumi untuk menjadi penebus manusia nantinya. Dia bersyukur kepada Bapa. Dan dia berkata bahwa semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan apa? Menyatakannya. Jadi bagian ayat 27 ini adalah bagian dari kedaulatan Allah. Bagian dari kedaulatan Allah. Katanya semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Semuanya telah diserahkan kepada Yesus. Yesuslah memiliki kedaulatan itu. Semuanya sudah diserahkan kepada dia. Tetapi di ayat 28 dia mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban apa? Berat. Maka khotbah kita pada pagi hari ini adalah mengapa Allah yang berdaulat menuntut manusia beriman. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mengapa Allah yang punya kedaulatan, Allah yang punya yang menjadikan langit dan bumi ini hanya dengan 6 hari. 6 hari, betul 6 hari. Hari yang 24 jam. Gitu. Bukan hari yang bermiliar-miliar. Gitu. Kalau hari yang bermiliar-miliar, bagaimana Allah yang berkuasa seperti itu? Dia yang berdaulat demikian. Yang luar biasa berdaulatnya. Mengundang manusia, meminta manusia, mengajak, marilah kepadaku. Mengapa? Yang pertama adalah karena penghalang orang untuk tidak beriman itu cuma tidak cinta kebenaran. Artinya apa?
semua orang bisa beriman. Semua orang akhirnya bisa diselamatkan. Semua orang bisa ketemu kebenaran. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka seorang yang sudah jatuh ke dalam dosa ini punya kesempatan untuk akhirnya diselamatkan. Karena hanya diminta apa? Beriman. Orang beriman, untuk beriman tidak membayar apapun, tidak mengeluarkan uang. Tuhan tidak meminta engkau membayar sesuatu untuk beriman kepada Dia. Tidak. Seandainya untuk mendapatkan keselamatan itu harus bayar sesuatu, maka yang punya kesempatan untuk diselamatkan, untuk masuk surga adalah orang apa? Orang kaya. Orang kaya. Dan ini akhirnya tidak berlaku umum, tidak berlaku untuk semua orang. Dan untuk beriman, itu juga tidak terhalang oleh jarak. Tidak terhalang oleh masalah cacat tubuh. Enggak terhalang. Karena beriman itu adalah sikap hati. Gitu kan. Beriman itu adalah satu sikap hati, satu keputusan, dan ini tidak bisa dihalangi oleh apapun selain dari orang itu, keinginan orang itu sendiri. Hanya orang itu, keinginan orang itu sendirilah yang menghalangi orang tidak beriman. Jarak tidak menghalangi untuk orang ketemu kebenaran. Alkitab sudah kasih contoh. Coba kita membuka Lukas pasal 11. Di ayat 31 dan 32 saya akan membaca di sini. Setelah bangsa Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu meminta tanda. Maka ayat 31 Yesus berkata, pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini. Dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yesus datang di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Ini adalah Allah yang menjadi manusia. Ini adalah Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi mereka menolaknya. Mereka menolaknya bukan karena tidak masuk akal. Mereka menolaknya bukan karena menemukan kesalahan pada diri Yesus Kristus. Mereka menolaknya bukan karena mereka jauh dari Yesus. Bukan. Mereka menolaknya hanya karena mereka tidak cinta kebenaran sebenarnya. Padahal Tuhan Yesus bandingkan, ratu dari selatan, ujung bumi pada waktu itu. Itu gambaran jauh. Dengar hikmat Salomo, dia datang dari selatan Ethiopia, datang ke Yerusalem. Diperkirakan perjalanannya itu kalau naik kereta itu bisa 6 bulan perjalanan. Dan Yesus bilang yang di sini pada waktu itu lebih daripada apa? Salomo. Lebih daripada Salomo. Anak manusia, anak Allah,
ada di depan mereka. Ya. Ketika mereka minta tanda-tanda, apalagi bahwa engkau Mesias, nggak ada lagi tanda. Yesus bilang, nanti satu tanda lagi, seperti Yunus, dia bilang. Kenapa? Karena sudah banyak tanda dilakukan di depan mereka pada waktu itu. Orang mati dibangkitkan. Mereka lihat nggak? Mereka lihat. Dan yang spektakuler adalah Lazarus. Sudah 4 hari dikubur. Ya. Dan Tuhan Yesus juga mendemonstrasikan ketika dia menyembuhkan orang sakit. Ya. Dia berkata, bangunlah, dosamu sudah diampuni. Sengaja Tuhan Yesus pada waktu itu berkata seperti itu. Karena mereka tahu yang bisa mengampuni dosa hanya Yesus, hanya Allah saja. Dan Yesus mau mendemonstrasikan dia adalah Allah yang ada di tengah-tengah mereka. Maka dia bilang ini lebih daripada Salomo. Dan Tuhan juga akan bangkitkan orang Niniwe yang bertobat karena pemberitaannya Yunus. Yang ada di situ waktu itu lebih daripada apa? Yunus. Maka Yunus juga menjadi tipologi daripada Tuhan Yesus. Dia dimakan, masuk ke dalam ikan. 3 hari 3 malam. Dan Yesus akan ada di rahim bumi. 3 hari 3 malam. Yunus keluar dari perut ikan. Yesus Kristus keluar dari rahim bumi. Dia bangkit. Karena dia adalah Allah yang mengalahkan maut itu. Menghalang mereka beriman. Bukanlah hartanya. Bukanlah mereka tidak bisa membayarnya. Bukan, karena memang tidak perlu membayar. Penghalang mereka tidak beriman adalah bukan karena mereka jauhnya. Bukan. Tapi penghalang mereka tidak beriman adalah mereka tidak cinta kebenaran. Maka Roma pasal 10 ayat 13, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan apa? Diselamatkan. Mengapa Allah yang berdaulat meminta manusia beriman? Karena hanya beriman inilah syarat yang bisa dipenuhi oleh semua manusia. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang buta bisa beriman tidak? Hah? Tak bisa. Orang buntung bisa beriman tidak? Bisa. Orang tuli bisa beriman tidak? Bisa. Yang membuat orang tidak bisa beriman adalah tidak cinta apa? Kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi siapapun kita hari ini sebenarnya bisa juga diselamatkan. Tidak ada yang menghalangi kita untuk diselamatkan. Hanya beriman. Siapapun bisa beriman. Yang membuat orang tidak bisa beriman adalah tidak mau. Yesus berkata, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Apa yang membuat orang tidak datang? Marilah kepadaku. Apa yang membuat orang tidak datang? Apa yang membuat orang tidak datang? Cuma satu, tidak mau. Tidak mau. Tidak mau saja. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, kenapa Allah meminta orang beriman? Marilah kepadaku. Siapapun bisa datang. Siapapun harusnya tidak terhalang. Asal dia mau datang saja. Asal dia mau datang saja. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Marilah kepadaku. Siapa saja bisa datang.
Berapapun beban berat yang engkau pikul, engkau bisa datang. Berapapun banyaknya dosa yang engkau sedang tanggung, engkau bisa datang. Karena memang di atas kayu salib itu, dia menanggung hukuman dosa, semua dosa seisi apa? Dunia. Seisi dunia dijatuhkan pada diri dia. Karena upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, berapapun banyaknya dosamu, datang kepada Kristus, maka itu akan terselesaikan. Seperti Yesaya berkata, biar merah, seperti kain kirmizi, akan jadi putih seperti apa? Salju. Wah, putih seperti salju. Dianggap selesai. Siapapun bisa datang. Oleh karena itu, penyamun di sisi Tuhan Yesus, yang dosanya begitu banyak saja, yang dia sendiri sudah pasrah akan memang saya ini pantas dihukum, gitu kan? Karena dia tahu dosanya sudah sangat banyak, gitu. Jadi selamatkan. Ya, karena kematian Yesus Kristus cukup untuk menyelesaikan dosa dia. Kenapa Allah meminta orang beriman? Karena ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Asal mau. Marilah kepadaku, katanya. Kemudian kenapa? Allah yang berdaulat, yang membuat langit dan bumi ini, yang semua otoritasnya sudah ada di tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri akhirnya tetap mengundang, marilah. Dia menuntut iman. Dia menuntut orang untuk datang. Kenapa dia tidak bisa paksakan kamu harus datang? Kenapa dia tidak tarik orang untuk datang? Bukankah dia yang menciptakan langit dan bumi ini? Kenapa dia tidak paksa orang untuk datang? Paksa untuk sembah aku. Padahal dia tidak kekurangan kuasa. Ketika dia masuk kota Yerusalem menunggang keledai. Orang-orang waktu itu mengamparkan jubah mereka. Supaya keledai yang ditunggangin sang pencipta ini lewat. Begitu. Orang yang tidak senang dengan Tuhan Yesus waktu itu protes. Ngapain katanya? Tapi Yesus waktu itu berkata apa? Kalau mereka tidak bersorak-sorai, dia bisa menjadikan batu-batu ini apa? Anak Abraham. Bisa. Karena dia adalah pencipta. Dia sudah mendemonstrasikan bagaimana dia menguasai alam semesta ini. Pohon ara yang tidak berbuah, yang dia dapati tidak berbuah, dan dia berkata, mulai dari sekarang jangan engkau berbuah lagi. Besok kering sampai akar-akarnya. Karena dia adalah pencipta dari pohon itu. Badai. Dia lagi tidur. Bergelombang badai itu. Murid-muridnya berteriak, guru, guru, engkau tidak peduli kami binasa. Guru, guru, bangun. Yesus segera bangun. Dan menghardik badai itu. Badai itu langsung apa? Tenang. Karena dia yang membuat apa? Badai. Demikian juga ikan besar yang memakan Yunus. Ikan itu disuruh siapa? Tuhan tentu. Kemahatauannya dia tunjukkan di depan Petrus. Waktu itu Petrus lagi diminta untuk bayar pajak.
Dia bilang kepada gurunya, "Guru, gimana ini?" "Pergi kamu mancing." Gitu ya. Nanti kamu akan dapat duit di dalam mulut ikan. Dia pancing gitu. Dan dibuka mulut ikannya, ada duit. Itu untuk bayar pajak. Petrus heran pasti. Benar nggak? Dia nelayan, gitu. Petrus nelayan, tetapi tidak pernah begitu. Gitu. Dia nangkap satu ikan dan di dalam ikan itu ada duitnya. Siapa yang bisa tahu seperti itu? Hanya Tuhan nanti. Dan Dia adalah Tuhan. Kenapa Dia tidak paksa orang sembah saya? Kenapa Dia meminta orang beriman? Marilah kepadaku. Dia meminta orang untuk datang. Karena hanya yang berimanlah yang menyembah Dia dengan tulus. Menyembah Allah yang dikehendaki Allah itu adalah menyembah yang karena pilihan kita. Betapa bahagianya Allah mendengar statement Yosua ketika dia berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan menyembah Yehova." Menyembah Yehova itu adalah pilihan dia. Itu adalah kemauan dia. Betapa bahagianya Allah. Di dunia ini saja. Kita dipaksa nikah dengan orang yang tidak kita senangin. Bahagia nggak? Nggak bahagia. Salah beli barang saja, gitu kan? Yang kita maksud bukan ini, tetapi jadinya ini, kita kan nggak senang. Benar nggak? Ini Bapak Rabin dulu beli motor. Beli motor, bilang Yamaha Mio J. Gitu kan, Mio J. Rupanya seri Mio J itu banyak banget gitu. Seri Mio J itu banyak banget. Dia hanya bilang Mio J warna hitam. Kita mana Mio J warna hitam? Rupanya yang kita pesankan tidak sesuai yang dia mau. Nah, sampai sekarang saya lihat motornya itu kayak disia-siakan gitu. Nggak sesuai dengan hati dia. Nggak mau. Apalagi kalau misalnya dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak kita senangin misalnya. Menikah dengan ini. Dan Allah menaruh manusia kehendak bebas. Karena Allah mau manusia menyembah Dia, karena manusia memilih menyembah Dia. Dan sebagai ujian pertama pada waktu diciptakan itu adalah pohon di tengah taman itu ujiannya. Kalau kamu makan, kamu tidak taat, kamu tidak mengasihi Tuhan. Dan manusia pertama memilih tidak taat kepada Tuhan. Dia memakan, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan tetap keinginan Allah adalah manusia yang masuk surga adalah manusia yang mengasihi Dia. Manusia yang memilih Dia. Makanya Allah memberikan jalan keselamatan untuk manusia yang sudah berdosa ini. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Satu-satunya jalan ini. Diberikan di tengah-tengah manusia jalan keselamatan untuk manusia berdosa untuk masuk surga. Supaya nanti yang masuk surga adalah benar-benar orang yang mengasihi Dia. Maka jalan itu hanya satu. Dan jalan itu adalah rancangan Dia.
Bukan jalan yang dibuat oleh manusia, bukan jalan yang dibuat oleh agama, bukan jalan yang diciptakan oleh orang-orang, bukan. Tapi jalan yang Allah rancang sendiri. Supaya manusia yang masuk surga adalah betul-betul manusia yang mengasihi Dia. Memilih jalan yang Allah berikan itu. Dan hanya satu jalan ini. Jalan yang tidak bertentangan dengan sifat Allah yang maha adil. Yang harus menghukum dosa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Maka ketika Ayub berkata, disuruh istrinya, kutukilah Tuhanmu itu. Dia berkata apa? Kamu seperti orang gila. Enggak heran ya, di pertemuan anak-anak Allah di mana iblis ada di dalamnya pada waktu itu, Tuhan berkata kepada iblis, "Hai iblis, dari mana engkau saja? Dari mana engkau?" Iblis bilang, "Saya lagi sedang mengelilingi bumi. Tidak lihatkah engkau hambaku Ayub? Dia begitu saleh." Ya memang benar. Setelah diizinkan diuji, benar-benar saleh, benar-benar mengasihi Tuhan dia. Setelah semuanya habis, semuanya badannya penuh borok, kemudian istrinya menyuruh mengutuk dia, dia hanya berkata kepada istrinya, "Kamu seperti orang gila." Apakah kita akan hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, yang buruknya tidak? Aku datang dengan telanjang. Aku pergi juga dengan apa? Telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan senang dengan perkataan. Tuhan bahagia dengan perkataan. Ayub memilih dia dibandingkan yang lain. Hari ini, hidup kita akan selalu diuji untuk hal ini. Apakah yang akan kita pilih? Siapakah yang kita pilih? Tuhankah atau dunia ini? Apakah yang kita pilih? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita memilih Tuhan, maka kita memilih jalan keselamatan yang Allah rancangkan bagi kita, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita memilih Tuhan, maka seumur hidup kita memilih ini. Tidak peduli dengan badan kita, tidak peduli dengan situasi kita memilih ini. Seperti Polikarpus pernah berkata, 86 tahun aku mengikut Kristus. Dan tidak pernah satu hari pun dia mengecewakan aku. Masakah hari ini, satu hari ini aku mengecewakan dia? Saat itu Polikarpus di hadapannya, di depannya, ada algojo yang siap membakar tubuhnya. 86 tahun aku mengikut dia dan tidak pernah satu kali pun dia mengecewakan. Masakah hari ini aku mengecewakan dia? Memilih dia seumur hidup kita. Tidak peduli kondisi badan kita. Itulah orang beriman. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Dan Allah menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Dan hanya orang berimanlah bisa menyembah dia dengan tulus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, kenapa Allah yang berdaulat menghendaki manusia beriman? Marilah kepadaku, padahal kuasa sudah di tangan dia. Gitu. Kedaulatan
Alam semesta ini sudah di tangan dia. Marilah kepadaku. Dia tetap meminta manusia datang. Dia tetap meminta manusia untuk datang menerima undangannya. Tuhan mengundang, marilah kepadaku. Karena di surga tidak mungkin ada orang yang memegahkan diri. Di dalam kitab Roma, pasal yang keempat. Di martir. Kenapa demikian? Karena mereka adalah dasar gereja. Mereka dipilih demikian, mereka ditentukan demikian untuk menjadi teladan bagi kita hari ini. Bartolomeus, menurut catatan katanya, sebelum dia digantung, dia diseret dengan kuda, jalan yang berbatu-batu di Armenia. Dan kulitnya yang terkelupas itu dia lepas satu. Dan dia meninggal sebagai seorang martir. Dia ditentukan demikian untuk menjadi teladan bagi kita. Dan Lazarus, Tuhan Yesus sengaja kisahkan cerita itu. Yang untuk makannya dia. Dia makan dari sisa-sisa yang jatuh dari meja orang kaya. Dan anjing-anjing menjilati boroknya. Tapi setelah meninggal, Bapak Ibu yang dikasih dalam, di surga, segala penderitaan yang kita alami ini menjadi tak berarti lagi. Demikian Lazarus, Yerusalem baru yang turun dari surga, yang sekarang ada di surga. Yerusalem yang nanti turun dari surga, ada di surga. Jalan kotanya itu terbuat dari emas murni. Bening seperti kaca. Lazarus selama hidupnya menaruh harapnya, menaruh keselamatannya kepada Yesus Kristus. Dan ketika meninggalkan bumi ini, dia mendapatkan upah dari iman. Oleh karena itu, Ibrani pasal 10 ayat 35. Saya baca di sini. Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Besar upah yang menanti. Lazarus mendapatkan. Dan dia di sana, yang paling dia syukuri adalah ketika di bumi ini dia memilih iman yang benar. Hanya tak henti-hentinya dia menyanyi lagu itu. John Newton, dia menciptakan lagu Amazing Grace, sangat besar anugerahmu. Kenapa? John Newton ketika dia muda,
Dia ini adalah budak. Jadi dia berlayar ke Afrika, ambil budak di sana, dia bawa ke Eropa di Inggris. Dia jual. Betapa jahatnya dia. Sebagai seorang pedagang budak begitu, berapa banyak orang sudah dia siksa. Dia tangkap, dia jual. Dan menurut cerita yang membuat dia selalu sedih adalah apa? Dia menghancurkan kehormatan begitu banyak budak. Tetapi akhirnya dia diselamatkan. Dan dia bisa diselamatkan, dia yang begitu berdosa ini. Akhirnya dia menciptakan lagu, syair yang begitu indah. Sangat besar anugerah Tuhan. Dan sampai di surga. Lagu itu akan terus dinyanyikan. Sangat besar anugerahmu. Karena diselamatkan bukan hasil usaha kita. Diselamatkan bukan hasil pekerjaan kita. Diselamatkan bukan karena ada jasa kita di situ. Tapi Yesus berkata, marilah kepadaku. Kita hanya datang. Datang untuk mengakui kita orang berdosa. Datang untuk menaruh segala hukuman dosa kita itu kepada diri Yesus Kristus di atas kayu salib. Hanya datang. Tidak ada syarat yang lain. Dia berdaulat, tapi dia menginginkan kita beriman. Karena dia mau mereka yang di surga adalah mereka yang memilih mengasihi dia. Mari kita berdoa.